Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Raihan dengan NIM 4112101051. Terima kasih atas kesempatan yang kali ini. Untuk temuan kali ini adalah saya akan menjelaskan presentasi tentang manajemen komunikasi proyek sebagai tugas besar 2 untuk mata kuliah manajemen komunikasi proyek yang diajarkan oleh ibu dosen Ibu Lili. Yang pertama adalah manajemen proyek. Dalam Project Management Body of Knowledge Guide atau VMBook, terdapat 10 area pengetahuan yang perlu dipahami untuk pengelolaan proyek yang efektif. Salah satu di antaranya yaitu Project Communication Management. Manajemen komunikasi proyek merupakan proses yang diperlukan agar informasi dan data yang telah diambil selama proyek dapat disimpan dan didistribusikan dengan benar ke seluruh tim proyek. Dalam permasalahan manajemen komunikasi dalam proyek, dibuat perencanaan dan pengelolaan komunikasi yang baik agar proyek berjalan dengan lancar. Dengan adanya manajemen komunikasi dan waktu yang baik, maka pelaksanaan konstruksi tentunya dapat dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan. Apabila komunikasi dalam proses pengerjaan proyek dilakukan dengan sesering waktu maka yang akan dibutuhkan sesuai dengan yang direncanakan, maka pembengkakan biaya konstruksi itu tidak akan terjadi. Perencanaan merupakan hal yang sangat penting dalam manajemen proyek. Dengan perencanaan yang baik, maka apa yang menjadi tujuan proyek akan dapat tercapai. Perencanaan merupakan dasar dari kegiatan untuk memonitoring dan pengendalian proyek. Sebuah proyek memerlukan suatu perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan, yaitu dengan meletakkan dasar tujuan dan sasaran dari suatu proyek, sekaligus menyiapkan segala program teknis dan administrasi agar dapat diimplementasikan. Hasil dari perencanaan sebagai acuan dari pelaksanaan dan pengendalian harus terus disempurnakan untuk menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi pada proses selanjutnya. Perencanaan yang baik melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder, menghindari kesalahpahaman, dan memastikan informasi tersampaikan dengan baik melalui 3 tahap berikut. Yang pertama adalah merencanakan komunikasi atau plan communication management. Yang berikut ada pendistribusikan informasi atau manage communication. Yang ketiga adalah mengontrol komunikasi atau control communication. Yang berikut adalah pelaksanaan, merupakan implementasi dari perencanaan yang telah diterapkan, berupa tindakan menyelaraskan seluruh anggota organisasi dalam kegiatan pelaksanaan, serta agar seluruh anggota organisasi dapat bekerja sama dalam pencapaian tujuan yang sama. Proses monitoring dan updating selalu dilakukan untuk mendapatkan jadwal pelaksanaan yang realistis agar sesuai dengan tujuan proyek. Yang berikut adalah pengendalian atau controlling. Pengendalian mempengaruhi hasil akhir dari suatu proyek. Tujuan utama dari kegiatan pengendalian yaitu meminimalisir segala penyimpangan yang terjadi selama berlangsungnya proyek. Kegiatan yang dilakukan dalam proses pengendalian yaitu berupa pengawasan, pemeriksaan, dan koreksi yang dilakukan selama proses implementasi. Yang berikut adalah monitor komunikasi. Monitor komunikasi adalah proses untuk memastikan kebutuhan informasi proyek dan pemangku kepentingan terpenuhi. Manfaat utama dari proses ini adalah arus informasi yang optimal seperti yang didefinisikan dalam rencana manajemen komunikasi dan rencana keterlibatan pemangku kepentingan. Monitor komunikasi menentukan apakah aktivitas komunikasi yang direncanakan telah sesuai dengan efek yang diinginkan, seperti meningkatkan atau mempertahankan dukungan pemangku kepentingan untuk hasil proyek dan hasil yang diharapkan. Monitoring adalah penilaian berkelanjutan dari suatu program atau proyek dalam kaitannya dengan implementasi yang disepakati jadwal secara awal. Ini juga merupakan alat manajemen yang baik yang seharusnya jika digunakan dengan benar, memberikan umpan balik yang berkelanjutan pada proses pelaksanaan proyek serta membantu dalam mengidentifikasi potensi keberhasilan dan kendala untuk memfasilitasi keputusan secara tepat. Tujuan dari sistem monitoring ini untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan yang dapat digunakan untuk membuat keputusan selama pelaksanaan proyek. Kemudian, melalui brainstorming, kelompok dapat mengidentifikasi pemangku kepentingan yang mungkin dalam suatu proyek. Beberapa alat yang paling banyak digunakan memonitoring proyek dan keterbatasan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada
Komunikasi lisan, komunikasi lisan adalah yang paling efektif. Kelebihannya adalah cepat, penyajiannya sesuai dengan keprihatinan dan pertanyaan audiens. Dan untuk keterbatasannya adalah dapat menyebabkan kesalahpahaman dan terkadang menolak informasi. Dan yang berikut adalah rapat. Sifat alami dari manajemen proyek atau program yang membuat pertemuan tertentu tidak dapat dihindari untuk berkomunikasi dan berbagi informasi proyek. Rapat dapat digunakan untuk berbagi bertukar informasi, mengklarifikasi, menstimulus, dan mencari solusi terbaik terkait kinerja proyek. Adapun contoh pengelolaan komunikasi dalam proyek sebagai berikut. Dilakukan komunikasi intensif oleh direktur utama operator dengan arsitek terkait owner ataupun kadip konstruksi. Berikut adalah pelaporan mingguan mengenai proses perencanaan gambar dan RAP. Untuk outputnya, yang pertama adalah Project Management Plan Updates. Setiap perubahan pada rencana manajemen proyek melewati proses kontrol perubahan yang telah ditetapkan oleh organisasi melalui change request. Komponen yang mungkin memerlukan change request untuk rencana manajemen proyek atau Project Management Plan termasuk yang pertama adalah rencana manajemen komunikasi. Rencana manajemen komunikasi diupdate dengan informasi baru untuk membuat komunikasi yang lebih efektif. Yang kedua adalah rencana pelibatan pemangku kepentingan atau stakeholder engagement plan. Rencana keterlibatan pemangku kepentingan diperbarui untuk mencerminkan situasi aktual pemangku kepentingan, kebutuhan komunikasi mereka, dan kepentingan mereka. Yang kedua ada project document updates. Dokumen proyek yang dapat diperbarui sebagai hasil dari pelaksanaan proses termasuk yang pertama issue log. Issue log dapat diupdate dengan informasi baru tentang masalah yang diangkat, kemajuan mereka, dan resolusi. Yang berikutnya adalah lesson learned register. Lesson learned register dapat diperbarui dengan penyebab masalah, alasan dibalik tindakan korektif yang dipilih, dan pelajaran komunikasi lainnya yang dipelajari sewajarnya. Yang ketiga adalah stakeholder register. Daftar pemangku kepentingan dapat diperbarui dengan direvisi kebutuhan komunikasi pemangku kepentingan. Untuk permasalahan yang sering terjadi, yaitu kurangnya komunikasi antar tim. Kurangnya komunikasi antar tim dapat mengakibatkan kesalahpahaman, koordinasi yang buruk, dan penundaan dalam proyek konstruksi. Solusinya adalah yang tepat menjadwalkan pertemuan reguler dan menggunakan saluran komunikasi yang sesuai seperti WhatsApp Group atau email untuk pertukaran informasi tertulis atau aplikasi kolaborasi online untuk berbagi dokumen dan perbarui proyek secara real time. Untuk contoh yang real, yang pertama, itu adalah dalam proyek konstruksi renovasi bangunan rumah sakit yang terdapat di Jakarta Barat, terjadi ketidakjelasan dalam instruksi mengenai pemilihan bahan dan material yang diinginkan oleh klien. Pada akhirnya mengakibatkan kontraktor menggunakan bahan tidak sesuai dengan harapan klien yang mengakibatkan ketidakpuasan. Itu karena kesalahan dalam komunikasi. Untuk yang kedua, penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada proyek konstruksi seringkali memiliki masalah dengan kedisiplinan melatih aturan dan pedoman pelaksanaan K3. Hal tersebut kemudian menyebabkan tingkat kecelakaan kerja yang tinggi. Berdasarkan penelitian, faktor penyebab terjadi kecelakaan kerja, faktor budaya, dan ketiga. Dan pengaruh komunikasi internal ditemukan bahwa salah satu faktor yang paling dominan adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif sehingga menimbulkan sikap yang negatif terhadap penerapan K3. Yang ketiga, seperti faktor cuaca juga faktor real yang sering terjadi. Karena sering kali cuaca menghambat pelaksanaan proyek seperti memperlambat kedatangan bahan membuat pelaksanaan konstruksi terhambat karena kondisi lokasi lembab. Pihak-pihak terkait harus mempersiapkan rencana cadangan dan mereka harus mengkomunikasinya secara baik agar tidak terlalu memperparah keadaan yang akan terjadi. Solusinya, solusi komunikasi. Untuk mengatasi masalah diperlukan komunikasi yang bijak dengan atasan dan bawahan di bawah pelaksanaan lapangan. Jika masalah sulit diatasi, perlu pemanggilan semua pihak terkait untuk berunding dalam waktu beberapa hari guna menemukan solusi bersama. Tujuannya agar proyek dapat dilanjutkan sesuai perjanjian dengan mengharapkan semua pihak dapat mendapatkan solusi yang menguntungkan dan masalah terselesaikan. Sekian dari presentasi saya. Saya Muhammad Rehan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kata yang salah.